Halo pemirsa CNBC Indonesia, saat ini Anda menyaksikan program Big Stories of the Week bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024. Namun ingatkah Anda di saat kampanye keduanya ini sempat berencana untuk membatasi anggaran subsidi energi jika terpilih atau memenangkan Pilpres 2024. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh berkaitan dengan possibility ataupun juga kemungkinan bahwa pemerintah mendatang akan menyesuaikan kebijakan subsidi energi ke depannya, kita simak informasi berikut ini. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana memangkas anggaran subsidi energi termasuk BBM dan LPG apabila benar-benar terpilih dalam Pilpres 2024. Rencana tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Edi Suparno. Selama ini anggaran subsidi energi dinilai sangat besar nilainya dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun sayang, penyalurannya dianggap tidak tepat sasaran. Anggaran lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Dengan alasan tersebut, pemerintahan Prabowo nantinya akan mengevaluasi kebijakan subsidi energi yang saat ini berjalan. Melakukan evaluasi terhadap subsidi dari energi yang saat ini diberikan secara cukup besar. Tahun lalu 500 triliun, tahun ini 350 triliun. Ya, dari 350 triliun subsidi energi tersebut, 163 triliun itu untuk Pertalite dan 113 triliun itu untuk LPG 3 kg, untuk minyak tanah, untuk diesel solar. Nah, ini penikmatnya untuk solar dan untuk Pertalite, termasuk LPG 3 kg, penggunanya itu 80% adalah masyarakat mampu. Kalau kita lihat antrean di SPBU, terutama di Sumatera, di mana kemudian terjadi antrean untuk pembelian solar, itu yang mengantri itu adalah truk-truk besar, adalah kendaraan-kendaraan besar milik perkebunan, milik pertambangan, yang kemudian menyedot sebagian besar dari kebutuhan solar yang ada untuk masyarakat. Termasuk juga Pertalite. Pertalite itu dikonsumsi 80% oleh masyarakat mampu. Nah, ada yang bahkan punya 1-2 mobil. Kalau kita bicara kemudian LPG 3 kg, itu lebih luas lagi. Ya, karena masyarakat bebas membelinya. Tidak bukan hanya sekedar masyarakat miskin, UMKM, ya, tetapi yang membeli itu adalah ya kafe, restoran, dan lain-lain. Bahkan rumah tangga orang mampu pun menggunakan LPG 3 kg. Rencananya, penyesuaian anggaran subsidi energi akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam 2 hingga 3 bulan usai dirinya dilantik dan resmi menjabat sebagai presiden pada Oktober mendatang. Menurut Edi, hasil penghematan yang diperoleh dari penyesuaian kebijakan subsidi energi akan dialihkan untuk program lainnya dalam APBN, termasuk untuk merealisasikan program unggulan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye, yaitu makan siang dan susu gratis. Andai kata kita bisa menata itu kembali, baik itu pendataannya, termasuk ada penerapan dari payung hukum yang kuat terhadap siapa yang boleh membeli, siapa yang tidak boleh membeli, kemudian ada sanksi hukum terhadap mereka yang tetap menjual atau tetap membeli subsidi BBM bersubsidi atau energi bersubsidi tersebut, ya tentu kita bisa mengurangi subsidi energi yang 350 triliun itu menjadi sangat signifikan. Nah, penghematan itu bisa dipergunakan untuk membiayai program APBN lainnya. Oke. Ya, saya tidak mengatakan bahwa melulu untuk membiayai program makan siang gratis dan susu. Apapun yang bisa dibiayai, itu ada ruang bisa dipergunakan untuk membiayai program APBN yang lainnya. Oke. Lantas, akankah Prabowo mengikuti langkah Presiden Jokowi yang memangkas dana subsidi BBM di tahun pertama pemerintahannya pada 2015 silam? Beranikah Prabowo mengurangi anggaran subsidi energi di awal masa jabatannya? Ya pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan yang menegaskan akan ada
evaluasi kebijakan subsidi energi baik BBM maupun LPG yang akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Lalu seperti apa peluang untuk implementasi hal ini? Saat ini kami telah terhubung bersama dengan Abra El Talatov selaku Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Apa kabar Pak Abra? Kabar baik Mbak Iva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih. Pak Abra, kita ketahui bahwa KPU sudah resmi menetapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun kita ketahui juga masih ada gugatan di MK begitu. Namun ketika kita lihat lagi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka begitu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan kaitannya dengan kebijakan energi di pemerintahan yang akan datang, Anda melihatnya seperti apa begitu? Kalau mengurangi belanja pemerintah, khususnya belanja subsidi energi yang sudah digadang-gadang oleh tim sukses 02, nah ini kan ada beberapa risiko. Pertama, dari sisi konsumsi masyarakat yang masih mengalami tekanan karena inflasi volatile food ini masih sangat tinggi. Nah, kalau ditambah ada risiko dari kenaikan inflasi harga energi atau BBM, ini artinya akan terjadi risiko dual shock ya, pangan dan juga energi. Dan ini kita belum pernah mengalami dual shock di beberapa tahun terakhir, karena di tahun 2022 kita mengalami shock energi ketika terjadi lonjakan harga energi dunia. Di tahun lalu kita hanya menghadapi inflasi pangan. Nah, kalau ada kombinasi inflasi energi dan pangan, nah ini juga pasti akan menjadi beban berat bagi masyarakat. Nah, berikutnya juga saya ingin menyoroti dari sisi subsidi energi. Kalau pemerintah misalnya berkeyakinan untuk melakukan reformasi subsidi energi, ya artinya akan ada penyesuaian subsidi energi seperti tahun 2014 ketika Presiden Jokowi terpilih. Waktu itu kan di tahun 2015 melakukan pemangkasan subsidi energi secara ekstrim ya. Kalau saya melihat data historis misalnya di tahun 2014 ya, porsi belanja subsidi energi terhadap belanja pemerintah pusat di tahun 2014 itu cukup tinggi, 28,4%. Nah, di tahun 2015, di tahun berikutnya ketika tahun pertama Presiden Jokowi, porsinya dipangkas menjadi hanya 10,1%. Dari 28,4% terhadap belanja pemerintah pusat dipangkas menjadi 10,1%. Memang keputusan Presiden Jokowi di periode pertama itu cukup cukup agresif ya memangkas subsidi energi. Nah, tetapi yang perlu kita ingat di tahun-tahun itu memang ada faktor-faktor lain yang memberikan keyakinan pemerintah untuk memangkas subsidi energi. Khususnya adalah harga komoditas ya terutama energi yang memang memungkinkan untuk pemerintah melakukan penyesuaian harga energi. Nah, kita tidak tahu nih di tahun 2025 mendatang apakah momentumnya pas. Itu dia pertanyaannya, Pak Abra. Itu dia pertanyaannya begitu. Tadi Anda sendiri melihat mungkin dengan proyeksi yang ada saat ini ya, proyeksi tadi pergerakan harga komoditas global, kemudian juga berkaitan dengan kondisi domestik ya, inflasi di pangan dan juga energi yang tadi Anda sempat sampaikan begitu ya. Possibility-nya untuk mungkin kebijakan yang tadi Anda katakan cukup agresif begitu, mungkin akan dilakukan atau mungkin terulang lagi di periode terpilih, utamanya dalam 1 tahun pertama terpilihnya masa jabatan Prabowo dan juga Gibran ke depannya seperti apa? Ya, dia melanjutkan yang tadi saya katakan, porsi beban energi terhadap APBN sebetulnya dalam 10 tahun terakhir itu terus menurun gitu, sudah sangat menurun cukup signifikan. Di 2014 tadi porsinya 28%, 2019 9,15%, di tahun lalu 2023 realisasinya itu sudah 7,15%. Artinya ya, kalau dibandingkan belanja pemerintah pusat, porsi belanja energi ini, subsidi energi sudah sangat menurun drastis. Nah, kalau memang mau dikecilkan lagi di tahun depan, ya ini kan tentu ada variabel-variabel lain. Pertama adalah apakah harga minyak mentah itu memungkinkan untuk dilakukan penurunan anggaran subsidi energi. Nah, kalau kita lihat realisasi atau perkembangan harga minyak mentah memang dalam beberapa bulan terakhir cukup mendukung terjadinya penurunan subsidi energi. Misalnya dari Desember sampai Januari 2024 kemarin ya, ICP itu turun 1,6%. Ya, tetapi yang perlu kita pertimbangkan lain adalah nilai tukar rupiah yang ini memang cukup bergejolak. Asumsi APBN 2024 ini kan nilai tukar 15.000, tapi kan
realisasinya dalam beberapa hari terakhir sudah di angka 15.800 gitu. Artinya masih ada resiko di salah satu variabel. Nah, tinggal yang lain adalah bagaimana kita melihat konsumsi dari energi, baik itu BBM, LPG maupun konsumsi listrik. Nah, ini juga menjadi salah satu variabel yang akan menentukan apakah anggaran subsidi energi tahun depan itu bisa diturunkan atau bahkan meningkat. Ya, jadi bukan semata-mata dilihat dari harga minyak mentah atau harga energi, tetapi juga dari sisi volume konsumsi dan juga nilai tukar. Nah, itu saya pikir pemerintah perlu melakukan perhitungan segera ya untuk bisa diajukan di dalam RKPBN 2025. Oke, baik. Tapi perhitungan kasar nih, Pak Abra, begitu ya. Mungkin di rentang harga global untuk minyak mentah di rentang harga berapa begitu yang possible untuk dilakukan pemangkasan untuk subsidi energi? Ya, saya pikir dengan asumsi APBN itu $80 per barel dan memang masih ada potensi penurunan harga minyak mentah di tahun depan kalau memang demand global masih melanjutkan perlambatan. Saya pikir yang salah satu indikator yang bisa melakukan penurunan itu adalah misalnya harga ACP itu di bawah 70 atau bahkan secara ekstrim di bawah $60 per barel. Nah, itu saya yakin pemerintah memiliki cukup keleluasan untuk melakukan penyesuaian subsidi energi karena memang harga keekonomian dari produksi BBM pun akan menurun. Tetapi tadi ada satu variabel, itu variabel nilai tukar yang juga cukup tinggi resikonya karena kita importasi crude-nya juga masih sangat tinggi. Nah, itu Mbak. Oke, itu dari sisi variabel-variabel yang harus diperhitungkan. Dari sisi mungkin indikator makroekonomi kita, mungkin dari sisi pergerakan inflasi, kemudian juga dari sisi kondisi daya beli masyarakat. Ini seperti apa begitu untuk kita melihat possibility langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pemerintahan presiden nanti ke depannya begitu Prabowo Gibran untuk subsidi energi ini. Ya, memang tantangan ke depan ini cukup besar. Ya, pertama adalah adanya risiko fiskal di mana pemerintah sudah mewacanakan akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Nah, dengan satu variabel itu saja sebetulnya sudah menjadi potensi beban baru bagi konsumen, ya, khususnya kelas menengah, ketika nanti subsidi energi ini di reform, ya misalkan dengan melakukan pembatasan subsidinya menjadi targeted ataupun tertutup, artinya kelas menengah atau masyarakat yang mampu tidak lagi bisa mengakses harga BBM subsidi. Nah, mereka harus mendapatkan harga keekonomian. Yang kedua, juga bahkan PPN-nya juga meningkat gitu, bukan hanya PPN untuk barang-barang yang lain gitu. Oke, baik. Pak Abra, ini untuk wrap up diskusi kita pada interview hari ini, begitu ya, seperti apa mungkin closing statement-nya dari Anda berkaitan apakah tepat atau tidak begitu menurut Anda jika nantinya penyesuaian subsidi energi ini dialokasikan untuk program-program yang sudah dikampanyekan oleh Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, seperti misalnya program makan siang gratis. Iya. Program makan siang gratis ini kan kalau dijalankan secara gradual di tahun depan ini perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 100 sampai 120 triliun per tahun. Nah, dengan subsidi energi di tahun 2024 ini misalnya anggaran 185,8 triliun, kalau secara kasar kita ambil 100 triliun, artinya pemerintah harus memangkas hampir 50% subsidi energi dari 185 menjadi hanya 85 triliun. Nah, itu kan artinya 50% ya konsumen subsidi energi itu harus dipangkas, khusus yang BBM dan LPG. Nah, kalau misalnya pemerintah mengkhawatirkan terjadinya gejolak, tadi saya menawarkan jalan tengah, yaitu dilakukan periode transisi. Jadi ya, penerima subsidi energi ini bisa tepat sasaran, tetapi dari desil 1 sampai desil 7 misalnya, atau desil 1 sampai desil 6. Tidak langsung hanya 40% terbawah. Itu sebagai salah satu cara ya agar pemerintah nanti bisa mengevaluasi. Nah, kalau misalnya dianggap tadi masih memiliki beban kepada kelas menengah, desilnya bisa ditambah lagi. Nah, yang paling penting adalah masalah pendataan. Nah, ini yang perlu difokuskan oleh pemerintah, bagaimana mekanisme pendataan masyarakat penerima subsidi energi ini yang kita harapkan memang targeted by name by address gitu. Dan pemantauannya harus jelas, harus efektif, dan pengawasannya dari
berbagai otoritas, salah satunya adalah BPH Migas dan termasuk Pertamina juga harus kita tagih kinerja mereka gitu, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abra L. Talatov selaku Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef telah berdiskusi bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda dan sampai bertemu kembali Pak Abra. Terima kasih, Mbak Iva. Ya pemirsa, diskusi tadi sekaligus mengakhiri tayangan Big Stories of the Week kali ini. Kami segenap keluarga CNBC Indonesia mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Syarifah Rahma pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business.